Shalom, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pusaya. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, walaupun kita hari ini belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, anak-anak, di minggu ini kita sudah memasuki topik air, udara, api dengan subtopik air. Dan sekarang Busmanya mengajak anak-anak semua untuk menyaksikan video tentang air. Apa itu air? Dari mana asal air? Lalu apa saja manfaat air? Dan bahaya apa ya tentang air? Yuk kita simak videonya. Kita akan membahas tentang air. Lalu apa sebenarnya itu air? Mendingan langsung aja kita bahas. Nah, sebenarnya apa sih itu air? Air sangat penting bagi seluruh kehidupan yang ada di bumi. Sampai saat ini, air hanya dapat ditemukan di bumi saja loh, dan tidak ada di planet lain. Lalu dengan air yang sebanyak itu, kira-kira dari mana ya air itu berasal? Salah satu sumber air yang sering digunakan manusia adalah air pegunungan. Air pegunungan adalah cairan jernih yang tidak berwarna, tidak berasa, dan juga tidak berbau. Selain itu terdapat di permukaan atau di celah bebatuan di bawah tanah pegunungan. Salah satu sumber air yang lain adalah air sumur. Air yang keluar langsung dari dalam tanah setelah digali mencapai batas kedalaman tertentu. Dan tadi adalah dua contoh dari berbagai macam sumber air yang ada. Lalu sebanyak sumber air itu, kira-kira manfaatnya apa sih untuk kehidupan manusia? Manfaat yang pertama dan yang paling penting adalah untuk diminum. Nah, tahukah kamu, orang dewasa membutuhkan antara 3 liter sehari atau setara dengan 13 cangkir. Sedangkan untuk perempuan dewasa hanya membutuhkan 2,2 liter atau setara dengan 9 gelas cangkir setiap harinya. Nah, ayo sekarang aku, siapa yang jarang minum air? Biasakan minum air yang cukup ya, karena dengan minum air yang cukup akan membantu kalian lebih semangat untuk menjalani kegiatan sepanjang hari loh. Dan selanjutnya adalah menyiram tanaman. Rata-rata tanaman perlu disiram setiap 2 atau 4 hari sekali. Tanaman yang kecil butuh lebih sering disiram daripada yang berukuran besar loh. Dan kalian juga harus rajin-rajin menyiram tanaman ya. Karena dengan menyiram tanaman, tanaman tersebut akan mampu menghasilkan oksigen yang kita hirup dengan proses fotosintesis. Dan selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah mandi dan juga bersikat gigi. Dengan mandi, kita akan menjaga kesehatan sistem peredaran darah dan juga sistem imun loh. Selain itu juga dapat memperlancar sistem pernafasan juga. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan jantung juga loh. Untuk sikat gigi adalah untuk membersihkan sisa makanan. Selain itu juga menghilangkan bau mulut. Dan yang terakhir adalah mencegah gigi berlubang. Dan 4 hal tadi adalah contoh manfaat air yang sangat berguna bagi kehidupan manusia dan juga makhluk lain yang ada di bumi loh. Tapi ternyata air tidak hanya memberikan manfaat tapi juga bisa menjadi bencana loh. Lalu apa saja sih bencana yang dapat ditimbulkan oleh air? Yuk langsung saja kita bahas. Contoh bencana yang pertama adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang sering terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Kalian tahu nggak sih, kalau misalnya tercatat ada 1928 bencana banjir di Indonesia dari periode 1 Januari hingga 30 Agustus 2020. Wow, banyak banget ya. Kalau misalnya tadi adalah bencana karena terlalu banyaknya air, ini malah kebalikannya loh, yaitu adalah bencana kekeringan. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan atau evaporasi. Kalau sudah terjadi seperti ini, tanaman-tanaman akan banyak yang mati dan makhluk hidup akan kesulitan untuk mencari air untuk diminum dan juga kegiatan lain. Dan tadi adalah penjelasan singkat mengenai air, seperti pengertiannya, asal air, manfaat air, dan juga bahayanya air. Begitu saja, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Nah, itu dia video pembelajaran yang telah kita saksikan bersama-sama. Dan sekarang Bu Sonia pamit untuk undur diri. Tapi semuanya jangan bersedih ya. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat selalu.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah!